Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, di pertemuan yang kelima ini kita belum melanjutkan materinya. Kita masih akan mereview materi yang lalu dengan membahas beberapa soal-soal kuis ya, dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, sebelumnya ini materi yang kita pelajari di semester yang kedua ya. Selalu saya ingatkan biar nanti kalian juga sambil mereview ya. Oke, baik, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang kemarin sudah mengirimkan ada beberapa pertanyaan. Tentu si penanya nanti pasti akan ada nilai plusnya ya, ada nilai tambahnya. Oke. Pertanyaan pertama, ya, mau dijelaskan tentang vektor pada dimensi 3. Oke, ya. Saya tidak sebutkan siapa yang bertanya ya, biar yang penting pertanyaannya saja. Oke. Vektor pada dimensi 3. Jadi gini ya. Ini materi yang pertemuan keberapa saya kurang paham ya. Intinya vektor dimensi 3 itu penulisannya dia jelas ada 3. Kalau dalam vektor dalam matriks kolom ya berarti dia ada 3 isiannya seperti ini. Oke. Atau dalam vektor baris atau dalam bentuk aljabar seperti AI, BI, BC plus CK ya. Di mana A, B, dan C-nya itu masing-masing menunjukkan pergerakan arah. A itu pergerakan arah terhadap sumbu X ya. Kalau dalam vektor kolom berarti yang paling atas ini harus urut ya, tidak boleh ya, jadi harus urut dari atas itu adalah pergerakan terhadap sumbu X-nya. Kemudian B itu terhadap sumbu Y yang tengah ini ya. Adapun yang C yang bawah adalah pergerakan terhadap sumbu Z. Nah, sedikit perbedaan ketika di dimensi 3 sumbu X-nya adalah sumbu sumbu pergerakan yang ke depan dan ke belakang, itu sumbu X. Oke. Sedangkan sumbu Y itu sumbu yang arahnya ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Z adalah pergerakan arah ke atas bawah. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Gambar Kartesiusnya seperti ini. Nah, jadi sumbu X-nya itu sumbu yang sini. Ini tuh bukan arahnya bukan menceng horizontal ke bawah, bukan ya, tapi dia dimensi 3 dia keluar dari layar HP kalian gitu ya, kalau kalian pakai HP. Jadi sumbu X ini adalah sumbu yang arahnya adalah ke depan dan ke belakang. Ya. Beda dengan kalau di dimensi 2 kan sumbu X-nya yang ini ya, sumbu X-nya itu yang arah horizontal, itu kalau di dimensi 2. Kalau dimensi 3 sumbu X-nya di sini nih. Nah, dia arahnya keluar ke depan dan ke belakang. Ke depan itu berarti positif. Ke depan itu ini patokannya di sini, makanya perhatikan patokannya di sini. Sumbu asalnya, titik asalnya di sini. Nah, kalau dia bergerak ke sini, berarti dia artinya dia bergerak ke depan. Kalau ke depan berarti dia positif pergerakannya. Adapun kalau bergerak ke belakang sana ya, ke belakang berarti dia negatif ya. Nah, ini. Kalau ke depan positif, kalau ke belakang dia negatif. Oke. Sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu arah pergerakan terhadap arah horizontal ya. Jadi ke kanan atau ke kiri. Nah, tetap patokannya di titik ini, titik 0,0 ini. Kalau dia bergeser ke kanan artinya dia positif ya, sumbu Y-nya bergeraknya positif. Kalau ke kiri ke sana berarti dia negatif ya. Adapun sumbu Z dia ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti pergerakannya ya positif ya, kalau ke bawah berarti dia negatif. Contohnya sebagaimana yang kemarin ya, di pertemuan saat kita bahas ini, gambarlah vektor V 253 ya, 253. Nah, ini harus urut dari atas, tengah, bawah. Artinya atas itu adalah X-nya. Ya, yang atas itu pergerakan sumbu X. Berarti dia pergerakan ke depan atau ke belakang. Karena dia positif, 2 kan positif nih, enggak ada minusnya kan. Artinya dia pergerakannya ke depan. Sejauh berapa ya? Sejauh 2. Kayak gitu ya.
Kemudian yang tengah ini adalah pergerakan terhadap sumbu Y. Sumbu Y di dimensi 3 adalah sumbu yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, ini 5. 5 itu positif. Berarti dia nanti vektornya bergerak ke kanan sejauh 5. Ya, nanti. Jadi tandai dulu 2. 2 di mana? Yang tadi ya, sumbu X-nya ini ya. Sumbu X-nya 2. 2 positif berarti di ke arah sini 2 ya. Dari titik 0 ke 2 kan berarti ke sini. Nah, nanti 5, Y-nya 5, Y-nya 5 ke sana gitu ya. Kemudian Z-nya 3. 3 berarti ke atas. Positif ya. Nah, kalau positif ke atas. Jadi harus urut X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Nah, sehingga nanti kita lihat di sini sumbu X-nya yang mana. Oh, ini sumbu X-nya. Nah, positif, oh berarti ke depan. Kayak gitu loh ya. Oke. Sehingga vektor yang 253 ini kalau digambar, nah jadinya seperti ini. Ya, X-nya 2 ke depan 2 ini. Y-nya 5 berarti ke kanan sejauh 5. Z-nya 3 berarti ke atas sejauh 3. Nah, lalu kita buat baloknya seperti ini ya. Kita buat baloknya seperti ini. Nah, dihubungkan dengan balok-balok ini. Nah, titik yang paling luar ini, nah inilah ya titik pertemuan antara ini ya. Kalau kita buat garis-garis vertikal horizontal kayak gini ke depan ke belakang ini ya. Nah, maka titik yang di sini yang saya tandai ini adalah titik ujung dari vektor V 253 itu. Ujungnya. Pangkalnya di mana? Pangkalnya di titik 0,0,0. Titik asal ini. Jadi vektor V-nya adalah vektor yang pangkalnya di titik asal dan ujungnya di titik ini ya, ujungnya sini. Nah, gitu aja. Ya, nanti kita lihat ya di soal kuis juga kemarin kan keluar soal yang semacam ini, nanti kita bahas juga. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud koliner? Oke. Ya, memang kemarin belum kita singgung ya tentang koliner itu ya. Mungkin yang bertanya ini mengerjakan soal di buku ya, menemu ada istilah koliner. Oke, koliner itu segaris. Ya, koliner itu segaris. Jadi ada 3 titik dikatakan koliner. Nah, kan gini ya. Nah, di gambar ini titik A, B, dan titik C itu dikatakan koliner karena ketiganya berada pada garis yang sama gitu, pada satu garis lurus gitu ya. Nah, jadi gini, A, B, C ini kan kalau kita tarik garis lurus dari A ke B, nah, terus gitu sih nanti sampai ke C kan gitu ya. Nah, artinya ini dia segaris. Kalau misalkan ini A, ini B, nah C-nya misalkan di sini C-nya, nah berarti dia nggak segaris, tidak kolinier. Ketiga titik itu tidak kolinier. Nah itu ya, intinya kolinier itu segaris gitu ya. Nah, lalu karena dia segaris maka dia punya sifat seperti ini. Karena dia segaris maka dia punya sifat ya, A, B, C itu segaris kolinier. Maka dia punya sifat AC, vektor AC itu adalah K dikali vektor AB, dimana K-nya adalah suatu konstanta ya, suatu angka yang ya angka lah, konstanta itu. Nah, misal di gambar ini ya, di gambar ini vektor AC karena ABC adalah segaris maka AC dari ujung ke ujung ya, vektor AC itu adalah sekian kalinya vektor AB. Nah, kalau di gambar ini berarti vektor AC itu 3 kalinya. Jadi K-nya 3 ya, 3 kali vektor AB ya kan. AB kan segini, ini AB segini panjangnya ya. Nanti dari sini ke sini dia AB juga ya. Dia AB juga ya, dari titik B ini ke titik sini ya. Yang saya tanda ini juga AB juga. Dari sini ke C dia AB juga, berarti dia 3. Jadi AC itu adalah 3 kalinya AB. Kayak gitu saja sih istilahnya ya. Oke, itu koliner. Kemudian nah ini juga ada pertanyaan kemarin disampaikan tentang nilai kosinus sudut istimewa. Ya, bagaimana jika sudut antar vektornya bukan sudut istimewa atau lebih dari 180? Oke. Jadi yang dimaksud itu yang ini ya. Tabel ini nilai-nilai trigonometri sudut istimewa ya. Dan kemarin saya hanya menyampaikan hanya sampai 180 saja ya. Oke. Nah, maka ada yang bertanya gimana kalau lebih dari 180 dan bagaimana ketika sudutnya bukan istimewa, misalkan 20 derajat. Nah, 20 derajat kan tidak ada di sini ya, tidak tercantum di sini. Nah, maka bagaimana nilai dot produknya? Ini kan berkaitan dengan dot produknya.
tentu kalau 20 derajat berarti kan nanti ada cosinus 20 derajat. Nah, sementara kita tidak dikasih tahu di sini. Oke. Baik, jadi sudut istimewa ini adalah sudut yang kita eh, apa ya? Kita diberitahu berapa nilai dari trigonometrinya. Kalau dalam hal ini berarti nilai cosinusnya gitu ya. Di luar sudut-sudut ini berarti dia sudutnya bukan istimewa. Nah, kalau bukan istimewa kita tidak dikasih tahu berapa nilainya, nilai pastinya gitu ya. Tapi memang ada nilainya, cuman kita tidak diberitahu secara spesifik karena biasanya tidak dimunculkan ya. Jadi biasanya memang untuk sudut-sudut yang di luar sudut istimewa tidak dimunculkan dalam soal. Ya, tidak dimunculkan dalam soal. Ya, kalau ada soal pasti sudutnya istimewa gitu ya. Bagaimana kalau ternyata ada gitu ya? Ternyata ada yang sudutnya tidak istimewa, nah Pak. Kalaupun ada soal seperti itu, pasti di soal itu dicantumkan gitu ya. Dicantumkan artinya dikasih tahu gitu, dikasih tahu misalkan sin 30 misalkan sudutnya berapa 40 ya. Sin 40 sekian, cos 40 sekian, tangan 40 sekian, dikasih tahu di soalnya, tinggal nanti kita pilih saja mau pakai sin, cos atau tangan gitu ya. Nah, atau kalau tidak juga dikasih tahu ya berarti bisa bisa dicari pakai alat bantu ya, biasanya pakai kalkulator. Pakai kalkulator bisa dicari nilai sinus sekian gitu ya, nilai kosinus sudut sekian gitu ya. Nah, gitu. Tapi intinya yang wajib kita tahu nilainya adalah sudut-sudut ini ya. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 derajat dan 180 derajat. Oke. Lalu bagaimana kalau lebih dari 180? Ya, kalau kita belajar trigonometri memang ada 4 kuadran ya. Di situ ada 4 kuadran yang nilainya dari 0 sampai 360 gitu ya. Nah, sampai 360. Jadi yang istimewa tidak mentok sampai 190, nanti ada lagi eh di atas 190 juga masih ada yang istimewa. Nah, cuman kenapa kita sampaikan kemarin hanya sampai 180? Nah, maka kita harus pahami tentang sudut antar vektor ya. Sudut antar vektor. Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan ya. Ketika ada dua buah vektor, misalkan ini vektor U lah ya, misalkan ini vektor V arahnya ke bawah sini, ini U, ini V. Nah, berarti mana sudut antara vektor U dan V itu sudutnya yang mana? Ini. Kemarin kan untuk mencari sudut kita harus hubungkan pangkal kedua vektor itu, kita harus satukan ya. Pangkalnya vektor U di sini, pangkalnya vektor V di sini. Nah, ini harus disatukan. Digeser saja, ini digeser salah satunya ke sini gitu ya. Nah, maka setelah disatukan kan seperti ini ya. Ini U-nya yang ke atas, ini V-nya. Nah, maka sudutnya yang mana? Nah, yang dimaksud sudut itu yang sudut terkecil di sini. Ya, sudutnya yang ini, bukan yang ini. Oh, hati-hati. Bukan yang ini. Ya enggak? Sudutnya itu sudut yang terkecil. Artinya apa? Artinya sudutnya itu tidak mungkin lebih dari 180. Ya enggak? Tidak mungkin lebih dari 180. Ya, karena kita pakainya sudutnya yang terkecil ini. Bukan yang luar nih ya. Kalau yang ini ya memang ini lebih dari 190, tapi yang dimaksud sudut antar vektor itu yang ini. Ya, sudut yang terkecil ini. Ya, bukan sudut luarnya. Ini sudut dalamnya ini ya. Nah, itu artinya nilainya memang tidak lebih dari 180. Ya, mentoknya ya maksimalnya 180. Kalau 180 berarti lurus. Antara vektor U dan vektor V dia membentuk sudutnya yang membentuk garis lurus. Artinya arahnya cuma saling berkebalikan saja. U ke sana, V ke bawah sini ya. Kalau dihubungkan pangkalnya kan jadi lurus gitu ya. Gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan lagi, cuman tidak berkaitan dengan materi vektor ya. Dan ada yang iseng-iseng juga ya. Ya udah, tidak saya bahas. Baik, sekarang kita bahas kuis ya. Kuis yang pertama ya kemarin ya. Oke. Karena masih ada beberapa yang nilainya kecil gitu ya. Bahkan ada yang nilainya 0 gitu ya. Saya sih ngiranya yang nilainya 0 itu cuma asal-asalan aja ngisinya gitu ya. Mungkin nggak baca soalnya langsung pilih jawabannya gitu. Pilih pilihannya saja. Atau mungkin gangguan dalam jaringan atau apalah ya. Oke, yang jelas soal-soal ini kan mudah sekali. Ini mudah sekali. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawab ini ya. Dan
buktinya yang dapat nilai sempurna ya benar semua hanya 3 orang kemarin. Baik, sekarang kita coba bahas ya. Kita bahas. Karena ini basicnya ya, sebelum kita nanti bahas apa namanya, melanjutkan materinya. Ya minimal ini harus tahu dulu lah. Nomor 1 kemarin ya, tentukan vektor AB. Nah, AB. Kalian harus perhatikan pangkal dan ujungnya. AB ya berarti pangkalnya di A ya. Kalau lihat gambar ini juga kita tahu ini, oh pangkalnya di A kan, ini ada panahnya ya, berarti panahnya itu berarti ujungnya. Nah, pangkalnya di A, ujungnya di B. Nah, lalu apa vektor ini itu seperti apa? Nah, kemarin sudah kita jelaskan, kita bergeraknya dari pangkalnya dulu. Untuk bisa menuju ke ujung ini, maka pergerakan pertamanya adalah pergerakan secara horizontal, ya, kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi untuk dari A untuk mencapai ke B ini bergerak ke kanan atau ke kiri? Ya jelas ke kiri kan sini kan. Ya, ke kiri dulu baru ke atas kan itu ya. Nah, nggak mungkin ke kanan kan, B-nya di sebelah kiri ya. Nah, berarti A-nya pergerakan ke kiri. Sejauh berapa? Sejauh berapa? Kita hitung di sini kan ada kotak-kotaknya itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Baru nanti ke atas kan 6. Nah, 6 ke kiri berarti kan min 6. Kalau ke kiri itu negatif ya. Nah, berarti negatif 6. Nah, nanti kalau ke atas setelah ke kiri, nah nanti kan ke atas. Ke atasnya sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ke atas 7 berarti positif. Y-nya positif 7. Ya sudah, berarti jawabannya yang B. Min 6, 7. Gitu ya. Minus 6. Karena minus kenapa? Karena ke kiri. 7 positif kenapa? Karena ke atas. Kalau ke bawah negatif, kalau ke atas positif, gitu ya. Gitu, gampangan. Bahkan apa ya? Kita cukup lihat arahnya saja. Oh, berarti dia ke kiri dan ke atas. Kiri baru atas. Berarti negatif positif. Ya kan, negatif positif. Nah, yang negatif positif cuma yang B. Negatif positif. Ini negatif negatif, positif negatif, positif negatif. Ini sudah langsung ketemu kan jawabannya B kan. Dan itu juga masih banyak yang salah juga ya. Nah ini data yang kemarin yang masuk. Nah, ada yang ya sudah banyak yang jawab B ya, nomor 1 ini. Nah, beberapa masih ada yang salah ya. Oke, harapannya tidak ada yang salah lagi ya. Ini karena ini masih sederhana loh. Jadi jangan sampai materi yang simple itu kok sampai salah gitu ya. Oke, rata-rata sudah banyak yang betul, sudah banyak yang menjawab B. Oke, soal berikutnya mana tadi? Soal kedua, tentukan vektor U. Nah, ini juga sama, ini sama juga kan. U, nah U di sini pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Dari pangkal ke ujung geraknya kemana dulu? Ke kiri kan? Ke kiri, kemudian ke bawah. Nah, kalau kita cuma lihat positif negatifnya, ke kiri negatif, ke bawah negatif, berarti negatif dua-duanya ya. Negatif negatif. Nah, di sini yang negatif negatif ada jawaban A, ada jawaban D gitu ya, yang angkanya negatif dan negatif. Ya sudah, berarti kita harus analisa lebih dalam. Berarti negatifnya pertama kan ke kiri ya, sejauh berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti negatif 9 baru ke bawah negatif 4. 1, 2, 3, 4 ya, ke bawah 4. Negatif 9, negatif 4 ya, yang D. Itu ya. Oke. Soal berikutnya, gambar yang tepat dari vektor V 3i min 5j. 3i min 5j. Nah, yang mana? 3i minus 5j. Oke. I itu kan sumbu X-nya. Jadi harus urut, ini harus urut juga nulisnya ya. X, Y, kalau ada 3 berarti satu lagi Z. X, Y, Z. Nah, 3 itu berarti pergerakannya sumbu X ke kanan atau ke kiri. Karena dia 3 positif berarti ke kanan. Nah, berarti ke kanan terus ke mana? Minus berarti ke bawah ya. Sumbu X nya pergerakannya positif ke kanan, sumbu Y nya pergerakannya min 5 ya. Min 5 negatif berarti ke bawah. Kanan kemudian bawah. Nah, gitu ya. Kanannya sejauh berapa? Kanannya sejauh 3, bawahnya sejauh 5 gitu kan. Berarti jawabannya yang mana?
Dari pangkal ke kanan sejauh 3, kemudian turun ke bawah sejauh 5. Berarti yang E ya. Dari pangkal ke kanan 3, kemudian turun ke bawah 5. Nah, gitu. Kan mudah ya. Ini juga ternyata masih banyak juga yang salah. Ya, nomor 3 harusnya E jawabannya. Nah, ini kan masih banyak ya. Nah, yang E sudah banyak juga, ya, tapi masih ada juga beberapa yang salah. Ini ya. Oke. Oke, kemudian soal berikutnya. Pada persamaan vektor U yang mungkin. Nah, ini kalau vektor U di dimensi 3. Ah, yang tadi juga ada yang bertanya seperti itu ya, tentang penjelasan vektor di dimensi 3. Ini kemudian ada soalnya. Nah, di sini tidak disebutkan angka-angkanya. Di sini angkanya berapa berapa gitu ya. Walaupun sudah ada kotaknya ini sebenarnya ya. Kotaknya berarti tidak perlu ditulis angkanya pun tidak mengapa. Dan kalian harus lihat sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Ya, harus urut loh ya, harus urut loh ya. X. Nah, lihat sumbu X-nya dulu, kan urutannya X, Y, Z. Lihat sumbu X-nya. Sumbu X itu yang ini ya. Sumbu X, nah dia di sini titiknya. Ya, titiknya di sini. Nah, di sini tidak disebutkan angkanya berapa. Ya nggak, angkanya kan nggak disebutkan di sini berapa. Tapi kita sudah tahu persis bahwa dia itu pasti positif. Ya kan, pangkalnya di sini. Berarti dia bergerak ke depan kan, sini kan, ke depan. Oh, berarti positif. Positif berapa? Ya tidak dikasih tahu di sini ya. Yang jelas dia positif. Kemudian Y-nya, oh dia ke kiri. Y-nya kan ini ya. Dia ke kiri, berarti dia negatif. Kemudian Z-nya atas atau bawah? Ke bawah. Oh, berarti negatif. Nah, artinya jawabannya harus positif, negatif, negatif ya. Positif, X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya negatif. Ya, cari aja yang positif, negatif, negatif. Mana? Nah, yang A ya. Positif, negatif, negatif. Kalau ini kan positif, positif, positif. Positif, positif, negatif gitu ya. Satu-satunya yang positif, negatif, negatif hanya yang A. Itu aja, simple aja. Ya, lanjut. Titik A, titik B. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ada A, B, ada B, A. Ya, cari saja. Misalkan kita cari A, B, berarti A, B itu adalah B dikurangi A. B-nya min 35, A-nya 62. Ya, dikurangi saja, min 3 kurangi 6, min 9, 5 kurangi 2, 3. Jadi min 9 sama 3, min 9i plus 3C, min 9i plus 3C yang C. Ya, kan gampang sekali. Tentukan panjang vektor A. 4 min 3, 1. Nah, 4 min 3, 1. Nah, panjang vektor juga sudah dipelajari rumusnya. Tinggal masing-masing angka ini dikuadratkan terus diakar. Dijumlah terus diakar. 4 kuadrat min 3 kuadrat 1 kuadrat ya. Masing-masing dikuadratkan dulu. 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1 dijumlahkan 26 diakar ya. Akar 26. Akar 26 yang A. Ini pun masih ada yang salah gitu loh. Oke. Kemudian berikutnya soal nomor 7, tentukan panjang vektor PQ. Nah, panjang vektor PQ ya, cuman PQ-nya dalam bentuk geometris seperti ini. Ya, kita harus tentukan dulu PQ itu apa ya. PQ itu kan berarti dia ke kiri, ke kanan 1 2 3 4, 4 ya. Ke bawahnya 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 4 min 7. Ini ya, PQ-nya 4 min 7. Nah, tinggal dicari panjangnya. Berarti masing-masing kuadrat, 4 kuadrat tambah min 7 kuadrat ditambah di akar 65 yang E. Itu ya, kan gampang sekali. Kemudian nomor 8, tentukan, oh ini analisa ya. Oke, ada disajikan vektor seperti ini, vektor W. Nah, pernyataan yang benar, W adalah vektor yang berada pada dimensi 3. Oh, jelas. Ini kan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Pasti dimensi 3, berarti 1 betul. Persamaan vektor W 4i min 3C 2K. Nah, kita lihat sumbu X-nya kemana. Ini sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya, nah, ternyata dia di sumbu X-nya itu di angka minus 3 ya. Berarti X-nya min 3. X-nya itu kan sumbu I-nya ini ya. I itu menggantikan X. Nah, bukan 4 tapi dia harusnya min 3 ya, harusnya min 3 kemudian 4 baru 2.
Ini kebalik, 4 min 3 2. Berarti pernyataan 2 salah. Ya, harusnya apa? Min 3i plus 4j plus 2k gitu ya harusnya ya. Nah, itu harusnya W. Kemudian berapa panjang W? Nah, ini harus kita hitung. Nah, harusnya gini ya, min 3 4 2. Dihitung aja panjangnya. Ternyata diperoleh akar 29. Nah, berarti pernyataan 3 juga benar. Artinya 1 dan 3 yang C. Oke. Oke, kemudian yang nomor 9 yang banyak salah nomor berapa ya? Nomor 10 kayaknya. Coba nomor 9, tentukan vektor satuan dari V. Nah, rumus vektor satuan itu kan seperpanjang V dikali vektor V-nya. Ya nggak, seperpanjang V dikali vektor. Nah, berarti tinggal cari aja panjangnya berapa. Ini kan sudah sama semua sebenarnya pilihannya. Bedanya cuma di panjangnya saja. Akar 27, akar 29. Tinggal cari aja panjangnya. Panjang V 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat di akar 29 ya sudah, berarti B. Seper akar 29. Kan rumusnya itu ya, seperpanjang V ya dikali vektor V-nya. Nah, itu ya. Oke, nomor 10. Oke. Pernyataan yang benar. Nah, kita analisa nih. AC. Nah, AC itu kan AB tambah BC ya, ini ya. AC itu adalah AB tambah BC ya. Sudah ditambah saja, AB-nya 3I min 5C, BC-nya min 7I plus 2C. Ditambah saja yang I dengan yang I. Yang I dengan I, ya, berarti 3 ditambah min 7, ini kan, min 4, min 5 tambah 2, min 3. Berarti betul ya, min 4, min 3. 1 betul. Kemudian yang nomor 2, AB dikurangi BC. Oh, ini tinggal dikurangi saja, AB dikurangi BC. Berarti yang I sama yang I, 3I dikurangi min 7i dikurangi min 7 kan sama jadi tambah 7. Berarti 3 tambah 7 10 i-nya. J-nya dikurangi ya, min 5 dikurangi 2. Min 5 min 2 jadi min 7. Berarti betul. Kemudian yang ketiga 2BC, 2 kali BC. Nah, ini tinggal kali 2 saja. Min 7 kali 2 min 14. 2-nya kali 2 4. Oh, berarti betul juga. 1 2 3 udah betul nih. Apakah 4 juga betul ya? Dia harus dicek juga. 3AB ditambah 2BC. 3AB gitu ya, coba. 3AB tambah 2BC. 3AB-nya ini 3 sama min 5 ditambah 2BC. BC-nya min 7 2. Dikalikan saja. 3 kali 3 9, 3 kali min 15 min 5 min 15, 2 kali min 7 min 14, 2 kali 2 4. Nah, ini ditambah 9 tambah min 14 jadinya min 5 ya. Dan min 15 ditambah 4, min 15 tambah 4 min 11. Nah, jadi min 5 min 11, min 5i min 11c. Oh, berarti salah. Ini min 5i min 19c. Nah, berarti yang 4 salah. Artinya yang betul adalah yang D ya, 1 2 3 saja. Oke. Nah, itu nomor 10. Ini kayaknya banyak yang salah apa ya? Oke ya. Nah, nomor 10 harusnya D ya. Nah, ini ternyata banyak yang dia baca tadi D ya. Ya. Oke, ternyata banyak yang jawab C. Ya, kebanyakan salahnya di situ. Nah, yang jawab D cuma beberapa saja ya. Oke, itu ya. Kalau nilainya kemarin sudah saya rekap ya. Ya, nggak perlu saya umumkan lah ya. Oke, itu dulu ya untuk hari ini. Kita belum nambah materi. Insya Allah di pertemuan depan kita baru masuk ke materi tentang proyeksi ya. Kalau yang sudut kan kemarin sudah kita bahas sekilas ya. Ya mungkin kalau mungkin besok kita bahas sekilas lagi nggak masalah. Tapi besok intinya pembahasannya di proyeksi vektor. Insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.